Selamat belajar untuk sahabat pelajar dimanapun berada. Sebelum dimulai bab 3 tentang kedaulatan, sahabat pelajar mungkin sudah pernah mengalami pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS dan struktur kelas. Begitu juga pengurus OSIS. Siapakah yang memilih ketua kelas? Tentu semua siswa di kelas tersebut. Begitu pula pemilihan pengurus OSIS. Siapakah yang memilih? Ya, sudah pasti semua siswa di sekolah tersebut dengan sistem langsung atau sistem perwakilan kelas. Hal inilah disebut sistem demokrasi di sekolah, yakni kekuasaan untuk memilih ketua kelas atau ketua OSIS ada pada seluruh siswa. Mari kita amati gambar ini dengan seksama. Gambar ini menunjukkan suasana pemilihan umum yang merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memilih wakil atau pemimpin bangsa. Setelah sahabat pelajar mengamati gambar dengan seksama, pasti timbul pertanyaan, bukan? Bagaimanakah hubungan antara pemilu dengan kedaulatan? Bagaimana pelaksanaan demokrasi oleh lembaga negara? Ayo, biar lebih paham kita bahas bersama. Hakikat dan teori kedaulatan. Sebelum membahas hakikat dan teori kedaulatan, ada baiknya kita mengetahui pengertian kedaulatan terlebih dahulu. Kira-kira apa itu kedaulatan? Masih ada yang bingung kan? Ayo kita bahas bersama. Bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah supergenti, yang berarti tertinggi. Jadi, pengertian kedaulatan adalah suatu keadaan yang menyangkut kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurut Merriam Budi Harjo, pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau istilahnya disebut demokrasi. Pengertian demokrasi dalam bahasa Yunani yaitu berasal dari dua suku kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos atau kertain berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi dalam istilah politik berarti pemerintahan rakyat. Jadi, bagaimana? Sudah tahukah pengertian kedaulatan itu apa? Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam kedaulatan. Kedaulatan dibagi menjadi dua macam, yakni intern dan ekstern. Yang pertama, kedaulatan ke dalam atau intern adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara, baik meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Contohnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, kedaulatan keluar atau ekstern adalah kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Presiden mengangkat duta dan konsul. Sifat kedaulatan. Setelah mengetahui macam-macam kedaulatan, kita wajib mengetahui sifat kedaulatan apa saja ya. Ayo kita simak. Menurut Jean Baden, ahli tata negara Prancis, mengatakan kedaulatan memiliki 4 sifat pokok atau dasar, yaitu nomor 1, permanen. Kedaulatan akan tetap ada selama satu negara masih berdiri. Nomor 2, asli. Kedaulatan itu murni, tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.
Yang ketiga, bulat atau tunggal. Kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, tidak terbatas atau absolut, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak ada yang membatasi. Tahukah kalian siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Ayo kita simak pembahasannya. Terdapat beberapa teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan atau causa prima. Penguasa negara merupakan wakil Tuhan di dunia yang berhak mengatur negara. Contoh, Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan Kaisar Tiongkok. Tokoh teori kedaulatan antara lain Thomas Aquino, Agustinus, Hepji Stahl. Yang kedua, kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja dan keturunannya. Segala ucapan raja dan perbuatan raja menjadi hukum negara. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi atau berupa tirani bagi rakyatnya. Contoh, negara Prancis pada masa Louis ke-14, 1643 sampai 1715, dengan pernyataan El Etat Cis Moi, artinya negara adalah saya. Peletak dasar teori ini atau tokohnya yaitu Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Friedrich Hegel. Yang nomor 3, kedaulatan negara. Kedaulatan berasal dari negara itu sendiri. Segala hukum berasal dari negara. Oleh karena itu, negara tidak wajib tunduk pada hukum atau konstitusi. Contoh, negara Rusia pada masa Tsar totaliter hingga abad awal ke-20. Jerman pada masa Adolf Hitler, dan Italia pada masa Mussolini. Tokoh teori ini antara lain Hegel, Jus Jelinek, Paul Laben. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melimpahkan kewenangan kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Teori ajaran demokrasi. Konstitusi harus menjamin hak-hak rakyat. Contoh, negara Indonesia sesuai sila kelima dari Pancasila dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain negara Indonesia, ada juga negara penganut kedaulatan rakyat seperti Amerika Serikat dan negara Perancis. Tokoh teori kedaulatan rakyat antara lain Gigi Rousseau, Jean-Jacques Montesquieu yang terkenal dengan ajaran trias politika. Ajaran Montesquieu yang disebut dengan istilah trias politika itu adalah pemisahan kekuasaan. Namun di Indonesia, trias politika itu adalah pembagian kekuasaan di negara Indonesia, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan. C. Kekuasaan yudikatif,
yaitu kekuasaan kehakiman menegakkan peraturan perundang-undangan. Yang nomor 5, kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi negara berasal dari hukum, baik tertulis atau tidak tertulis. Hukum mengatur segalanya. Contoh, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh penganut kedaulatan hukum antara lain Hugo Crabb, Immanuel Kant, dan Leon Daggett. Sekian materi mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk sobat belajar.